Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, kehidupan pasti penuh dengan cobaan. Karena dunia memang adalah darul bala, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itulah dinamika kehidupan yang pasti dan harus dijalani oleh setiap insan. Banyak sekali kita lihat bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Di antaranya adalah musibah-musibah, bencana-bencana, sakit, kekurangan buah-buahan, tanam-tanaman, paceklik, dan banyak lagi ujian-ujian yang Allah turunkan. Ada pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk nikmat. Nikmat juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian, seperti ombak yang menyerang pantai. Ombak-ombak kehidupan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, seorang insan harus siap menjalani dan menghadapi segala tantangan dan ujian. Apalagi seorang mukmin, dia harus tegar, janganlah mudah berputus asa, dan hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ujian-ujian itu apabila dia berhasil melewatinya dengan baik, maka itu akan menjadi sarana baginya, menjadi alat baginya, menjadi sebab baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir akan dirinya apabila ia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita lihat di dalam kehidupan ada seseorang yang diuji dengan pasangan hidupnya, diuji dengan suami atau istrinya. Ada seorang insan yang diuji dengan anak-anaknya. Anak-anaknya membuat dirinya pusing kepala. Ada pula yang diuji dengan orang tuanya, ibu bapanya. Ada pula yang diuji dengan saudara-saudaranya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Ada pula yang diuji dengan tetangganya. Dia dapat ujian dari tetangganya. Seperti seorang wanita yang gagal ketika mendapat ujian dengan tetangganya, yaitu dia suka menyakiti tetangganya, dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada pula yang diuji dengan karib kerabatnya, ada pula yang diuji dengan sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya yang justru menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan penuh dengan ujian. Ombak-ombak kehidupan yang akan menerjang kita. Maka kita harus tegar, setegar karang. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah melemah. Minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Atasbirun, ini adalah ujian kesabaran. Apabila kita bisa menjadi hamba yang bersabar, maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk meraih pahala tanpa batas itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki kesabaran. Dan sabar itu hanya dapat diraih dengan latihan, melatih diri jadi orang sabar. Tidak mudah marah, tidak mudah dendam, tidak mudah terpancing emosinya,
tidak mudah tersulut amarahnya, ya, tidak mudah sakit hati, menjadi seorang yang pemaaf, penuh dengan kasih sayang. Apalagi kita yang telah mendapat hidayah Islam dan hidayah sunnah dan memiliki ilmu dari ilmu, ya, yang mengetahui Quran dan sunnah, kita seharusnya menjadi seorang yang lebih santun dan lebih sabar. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabnya tentunya tidak akan sama. Maka dari itu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pengetahuan, dia harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih santun di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa lari dari kehidupan. Inilah dia jalan yang harus kita tempuh, dan ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mungkin menuju surga Allah Subhanahu wa taala tanpa menghadapi fase-fase kehidupan ini. Latar kabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Inilah fase kehidupan yang harus kita jalani. Kita telah melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Kita akan melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Dulu kita adalah suatu yang tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura, suatu yang tidak disebut, tidak tersebut, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita. Ini adalah fase alam rahim yang sudah kita jalani dan kita sudah keluar darinya. Sehingga kita sekarang ini berada di fase yang kedua dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu fase alam dunia. Di mana di sini kita akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Kemudian kita akan menjalani fase alam barzah. Kemudian kita akan menjalani fase alam akhirat. Hingga akhirnya diputuskan tempat kita surga atau neraka. Ini adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh. Harus kita jalani. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Karena mencapai surga Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita balasan yang begitu luar biasa. Nikmat yang luar biasa di surga. Nah, semua itu tentunya tidak dapat dicapai dengan bermalas-malasan atau lari dari kenyataan atau enggan menjalani ujian atau gagal terus menjalani atau menghadapi ujian kehidupan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang diuji dengan sakit, maka ketika sakit hendaklah kita jangan mengeluh. Janganlah kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencela penyakit demam, itu tidak boleh mencela penyakit demam. Demikian pula ketika kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan, janganlah kita mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Kita jauh beruntung daripadanya. Ketika kita diuji dengan ujian-ujian yang kita hadapi dari keluarga kita, kita bersabar menghadapinya. Ya, tidak putus asa dan tidaklah patah arang untuk membimbing dan mendidik mereka untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian-ujian kehidupan yang harus kita jalani. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, yaitu diambil orang-orang yang kita kasihi, kita bersabar, mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa kita. Jadi apapun yang dihadapi seorang mukmin itu menjadi kebaikan bagi dirinya, dan itu tidaklah terjadi dan tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ya, kullu amrihi khairun lahu. Ya, semua urusannya baik baginya. Diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Jadi tidak ada sesuatu pun keburukan
yang menimpa dirinya kecuali dapat ditransformasikannya menjadi suatu kebaikan. Musibah, dia bersabar. Nikmat, dia bersyukur. Nikmat tidak membuatnya tenggelam, hanyut, sehingga menjadi musibah bagi dirinya. Ada nikmat-nikmat yang membawa musibah, mendatangkan musibah. Membuat seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa daratan, lupa lautan, hingga akhirnya tenggelam. Banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan, kelebihan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dari itu, hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bisa menjadi seorang hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan kita hadapi di dunia ini. Tapi ingat, sekali-kali janganlah ya kita memohon ujian itu datang kepada kita atau meminta musibah itu datang menimpa kita. Ya, kita tidak boleh meminta kematian, ya, kita tidak boleh meminta musuh datang kepada kita. Ya, namun hendaknya kita tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika ujian itu datang kita tidak labil dan goyang dan tetap berpegang, tetap memiliki pegangan hidup dan tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki keteguhan dan keistiqomahan di dalam menghadapinya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.